Selamat datang dan kali ini ada konten baru yaitu cerita singkat gue. Darling, you send me, I know you send me, darling. Oke, jadi sebelum gue mulai, sebenarnya konten ini tuh terinspirasi dari monolog gue dari YouTube Stand Up Indo gitu loh. Gue mungkin bakal cerita tentang pengalaman cinta gue, karena gue adalah salah satu orang yang mungkin noob dalam masalah percintaan. Mungkin gue bakal mulai di saat kapan pertama kali gue mendapatkan cinta pertama gue. Itu gue di umur 15 tahun, kelas 3 SMP. Dan itu berapa 2 minggu sebelum perpisahan. Jadi waktu itu perpisahannya ke Jogja. Sebelum gue ke Jogja 2 minggu sebelumnya itu ada ujian-ujian lagi. Seminggu sebelumnya dan 2 minggu sebelumnya itu ada persiapan lah istilah kayak gitu. Nah di 2 minggu tersebut gue menemukan cinta pertama gue, bisa dibilang kayak gitu. Inisialnya B, gue nggak mau nyebutin nama, tapi di sini gue pengen tekanin bahwa mungkin yang nonton ini mungkin teman-teman gue juga. Sebenarnya gue itu sama sekali nggak pacaran sama si B ini. Di cerita ini pun gue bakal ceritain semuanya storynya kenapa gue nggak mau pacaran sama dia gitu. Nah mungkin gue ceritanya sedikit aja tentang pengalaman gue soal percintaan ini. Secara jujur gue nggak pacaran sama dia karena gue juga belum siap. Sebenarnya kalau misalnya ditanya gue udah pernah pacaran atau belum, udah pernah, tapi pacarannya itu cuma lewat chat doang gitu, jadi nggak pernah ketemu langsung. Pernah sekali ketemu langsung, waktu itu pun lomba, dan di saat lomba itu, setelah lomba gue diajak foto sama orang sekolahnya, gue foto, abis itu pokoknya intinya jadilah pacar gue gitu loh, pacar online pertama gue gitu. Nah dan gue nggak pernah ketemu lagi setelah itu, bahkan di saat gue bilang mau pacar sama dia gue nggak pernah ketemu gitu loh. Nah mungkin gue pengen bilang dikit bahwa di saat itu gue pacaran itu bukan karena gue cinta. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena cinta pertama gue sama si B ini, bukan sama pacar gue yang lama gitu loh, inisialnya H. Pacar gue yang lama ini, yang si H ini, gue jadiin pacar bukan gue karena cinta, karena gengsi gue terlalu tinggi pada saat itu. Gengsi gue tuh bisa dibilang merasa bahwa gue adalah satu-satunya orang di sekolah yang nggak punya pasangan gitu loh. Karena teman-teman gue udah punya pacar semua pada saat itu. Nah karena gue nggak mau kalah, dan karena gue tuh adalah orang yang selalu misal ditanya udah punya pacar belum punya pacar belum. Nah pada saat itu gue ngira bahwa oke, kayaknya gue harus punya pacar, dan gue nggak mikirin gitu loh, karena gue mikir waktu itu pacaran tuh nggak perlu cinta gitu loh, pacaran dulu aja baru cinta gitu kan. Ternyata ya harus berbarengan gitu loh. Gue juga nggak ngerti dulu tuh, gue tuh mulai pacaran tuh kelas 2 SMP, kalau 14 tahun gue, ya 14 tahun gue tuh kelas 2 SMP. Nah singkat cerita, gue akhirnya putus sama dia dengan alasan yang remeh juga ya, yang standar banget. Waktu itu kata gue putusin dia di saat gue naik kelas 9. Gue bilang oke, gue putus karena gue pengen fokus kelas 9, padahal saya goblok juga kelas 9, bangsat emang. Nah setelah pacaran itu gue merasa bebas, free lagi, gue merasa enakan lagi. Semua rantai-rantai gembok-gembok yang ada di diri gue serasa hilang lagi. Gue serasa lepas aja gitu loh, melakukan semua hal gitu. Nah langsunglah gue loncat di saat dimana gue ketemu. Waktu itu di suatu waktu di siang hari kalau nggak salah, gue itu habis kumpulin buku tugas ke guru. Jadi kantor guru cewek itu di lantai 2 gitu kan. Jadi lantai 2 guru cewek sama kelas-kelas cewek, lantai 4 guru cowok sama kelas-kelas cowok gitu. Nah waktu itu gue kumpulin tugasnya itu, gue naik ke atas ke lantai 4 ke kelas gue, maunya kayak gitu. Habis itu gue pokoknya ngambil duit doang, mau turun lagi gitu. Setelah itu gue naik ke atas, tapi nggak tahu apa yang dalam pikiran gue waktu itu, gue naik tangga itu nggak kayak orang normal. Kalau jadi gue jalannya mundur gitu loh,
Di saat itu hanya ada gua dan ada satu guru cowok yang lagi apa namanya, memberesin atau ya pokoknya beresin data-data untuk wisuda gua ntar gitu loh. Nah di saat gue pengen naik, tiba-tiba ada seorang cewek lewat, perempuan, yaitu si B itu tadi lewat set, entah jalan entah lari, cuman dia lewat tiba-tiba dia berhenti di tengah kan. Dan gue selama dia mau lewat itu, sebelum dia berhenti di tengah itu, gue penasaran kan ini orang siapa gitu, siapa tuh gue kenal kan. Tiba-tiba dia ngadep ke arah gue, gue masih berhadapan gitu, set lagi langsung eye contact lah istilahnya gitu, langsung eye contact. Tiba-tiba gue liat, oh ini orang ini gue kenal nih anjing ya kan, set. Tapi waktu itu gue tuh adalah orang yang kenal muka nggak kenal nama gitu loh, sering banget tuh kayak gitu, kenal muka nggak kenal nama gitu. Ya udah abis itu langsung tuh di saat eye contact pertama itu, pandangan pertama itu kayak anjing inilah bangsat, itu langsung uh, cinta-cinta bermekaran. Nah setelah itu dia langsung cabut lari entah kemana. Gua waktu itu nggak jadi ke atas, jadi gue turun lagi gitu, gue samperin guru yang ada di deket tangga tadi yang lagi benerin data di komputernya untuk wisuda gue tanya, Pak pinjam dulu Pak laptop bentar, buat apa? Bentar Pak ada yang mau dicari. Gue cari tuh namanya siapa kan, gue cari, oh ternyata si B gitu, namanya si B. Nah itu waktunya 2 minggu sebelum perpisahan ke Jogja. Jadi gue masih ada waktu berapa 2 minggu untuk pendekatan. Dan pada saat itu seminggu pertama itu setelah gue tahu siapa dia, gue nggak langsung chatan gitu, langsung deketin, enggak, karena gue nggak tahu apa yang harus gue lakukan gitu. Gue waktu itu pertama kali nyari di Instagram, apakah gue udah follow-followan sama orang ini. Ternyata udah lama, tapi gue jarang juga ngobrol gitu kan, ngobrol sama dia karena mungkin satu dan lain hal. Nah karena mungkin gue adalah anak baru dan dia juga tidak terlalu mengenal gue, dan dia juga dan dia juga jarang chatan ya kan, karena ya follow doang tapi jarang chatan. Akhirnya gue kayak ntar deh gitu loh, tunggu waktu yang tepat gitu, karena aneh aja gitu tiba-tiba gue ngechat seseorang yang pernah gue chat gitu loh. Nah loncatlah langsung ke minggu-minggu ujian gitu loh, yaitu ujian USBN, ujian sekolah berbasis nasional, sama UN, ujian nasional. Nah di USBN dan UN ini, gue tuh satu kelas sama dia lagi. Gue awalnya gak menyangka gitu loh, terutama di satu USBN. Kalau UN mah gue udah sangka lah ya, udah pasti sekelas lagi nih mah. Kalau USBN gue gak nyangka, karena kenapa? Karena di USBN itu gue nggak pernah sekalipun di sekolah gue itu mencampurkan cowok dan cewek di waktu yang samaan, di kelas yang sama gitu. Karena dari awal, dari kelas 7 sampai kelas 9 gue, bahkan sampai SMA sekarang nggak pernah disatuin gitu loh. Ujian apapun tuh nggak pernah disatuin, kecuali lagi di aula bareng-bareng baru disatuin, itu pun pakai sekat. Nah setelah itu USBN gue sekelas sama dia dan langsung skip di kepelajaran MTK gitu. Nah disinilah mulai gue mencoba mendekati si B ini. Waktu itu entah kenapa di pelajaran MTK gue salah satu orang yang mungkin goblok di pelajaran MTK ya kan. Gue tuh paling benci pelajaran MTK sebenarnya, paling nggak suka, paling malas gue belajar MTK, belajar ngitung-ngitung gitu kan. Nah pelajaran MTK waktu itu gue tuh emang nggak gimana ya, USBN tuh gue belajar, cuman nggak benar-benar belajar yang jor-joran banget gitu loh, karena malas juga gitu gue belajar untuk jor-joran juga kan. Toh ntar yang dipakai NEM UN juga kan, bukan USBN kan, jadi USBN kan bisa remet gitu, mikir gue waktu itu kayak gitu. Nah gue langsung ngisi, udah selesai. Dan itu mungkin kali pertama gue selesai ngerjain matematika di di ujian resmi sekolah. Ujian akhir sekolah itu gue awal tuh nggak pernah selesai kerjain matematika. Itu adalah kali pertama gue selesai dan waktunya masih sisa 30 menit. Setelah itu gue yakin dengan semua jawaban gue, dan ada satu nomor yang memang benar-benar gue yakin dan 100% itu bakal benar gitu. Setelah itu gue konsultasi, beristirahat, konsultasi, pas pulang gue konsultasi sama teman paling pintar di angkatan gue. Ternyata jawaban gue benar, untungnya gue jawaban benar. Dan pada saat itu
kertas jawaban dan kertas soal itu digeletakin di meja aja kata guru, kata pengawasnya. Dan saat itu gue duduk di depan guru, jadi bangsat emang. Nah pada saat itu gue kertas ulangan si B ini belum diambil, jadi gue sempet lihat dulu nih, wah nomor segini, nomor yang gue tahu dari tadi doang ya, yang udah gue yang gue merasa bener 100% tadi ya, gue lihat tuh set, aduh ternyata dia salah lagi bangsat, harusnya gini nih, gini nih. Pikiran gue pertama adalah gue pengen benerin jawaban itu gitu loh. Gue bahkan udah ngeluarin tip X, yang tip X roll itu sama pulpen gue udah gue keluarin, tapi karena waktu itu gurunya udah mulai mendekat, jadi gue simpen lagi itu peralatan untuk nulis gue, jadi nggak jadi gitu loh. Nah pada akhirnya gue langsung sampai rumah, gue langsung chat sama dia kan, set gue bilang kayak gini, weh itu jawaban lu nomor sekian MTK nomor sekian itu jawabannya salah, harusnya begini. Oke. Udah kan, habis itu dari situlah gue mulai deket sama dia gitu loh. Karena gimana ya, mungkin gue merasa waktu itu adalah cara yang tepat dan keputusan yang tepat untuk gue mendekati pada saat itu, karena ada sebuah peristiwa gitu loh yang membuat gue bisa mendekatin dia. Nah singkatnya gue semakin dekat sama dia, dan gue waktu itu sempet juga menyatakan perasaan gue, tapi gue nggak bilang gue pengen jadi pacar dia, lu mau jadi pacar gue, jadi gue bilang gini, gue pengen menyatakan perasaan gue suka sama lu gitu. Lu terserah mau jawab ini apa enggak, lu mau suka sama gue balik apa enggak, lu mau nggak suka sama gue terserah, ya udah kita tetap temenan gitu. Dan ternyata dia bilang gini, oke, gue bakal jawab nih pertanyaan ini, kata-kata ini gue bakal jawab, tapi tunggu H-1 perpisahan ke Jogja. Gue sebagai cowok kan agak-agak ini kan, penasaran kan, apalagi digituin cewek kan bangsat. Gue penasaran, set akhirnya H-1 sebelum perpisahan dia jawab gini, oke, gue pengen jawab, tapi setelah gue jawab gue bakal langsung hapus pesan ini, jadi gue nggak bisa lama-lama nih kan. Akhirnya jawab, ternyata dia bilang gue juga suka sama lo. Wah pada saat itu gue meleleh banget pak, asli, sumpah, swear, gue bener-bener kayak meleleh. Gue anjing, gue pas ngeliat HP itu gue senyum sendiri, pas di malam hari gue kayak senyum kayak aduh kayak orang gila ya kan. Pas hari H juga pas perpisahan ya, gue komunikasi, gue teleponan, gue chatan terus sama dia selama di bus, karena pelajaran dari Tangerang ke Jogja itu cukup lama, jadi ya pokoknya gue isi dengan ngobrol terus sama dia gitu, non-stop pokoknya. Ada stop-stopnya juga sih, cuman ya seringan ngobrol. Nah sampailah pada akhirnya di Malioboro. Itu adalah hari kedua di Jogja gue waktu itu. Jadi di Malioboro itu kan ada tempat toko baju, ada mall Malioboro-nya juga, ada juga toko untuk gelang, ada banyak lah pokoknya aksesoris atau baju-baju lainnya. Waktu itu gue nggak kepikiran untuk beli sesuatu untuk dia, karena menurut gue di Jogja gue pengen beli semua yang gue mau selagi gue masih punya duitnya. Dan ternyata setelah gue beli semuanya masih sisa banyak gitu loh, jadi kayak gue tuh beli sesuatu tapi juga murah gitu loh. Nah pada akhirnya ya udah, habis itu masih sisa banyak, kayak berapa ratus ribu sisa waktu itu. Gue beli gelang untuk diri gue sendiri, karena gue tuh emang suka banget gelang gitu loh. Di sini ada 2, sini 2 ya kan. Bahkan gue masih ada di penyimpanan gue, ada masih berapa 5 sampai 7 gelang di situ. Akhirnya gue beli gelang. Jadi gelangnya tuh kayak gelang kayak gini. Gelangnya tuh gelang plastik kayak gini. Ini kan bukan plastik nih. Ya, jadi ini plastik nih. Ini plastik warna merah. Di sini tuh kayak ada begini juga, tapi untuk ukiran nama gitu. Jadi di situ gue beli harganya 25.000 satu. Gue nggak pikir sama sekali buat beli barang untuk si B ini. Akhirnya gue beli. Setelah diukir selesai nama gue bintang waktu itu. Setelah diukir, gue mikir lagi, kalau misalnya gue nggak beli apa-apa, nggak enak dong. Maksud gue kayak, ya harusnya ada sesuatu yang bisa dikenang dong dari gue gitu kan.
setidaknya. Akhirnya gue memutuskan untuk beli satu lagi gelang yang sama tapi warnanya beda. Jadi gue warna merah, dia warna pink. Jadi gue tulis lah namanya B. Jadi waktu itu gue keluar duit 50.000. Gue keluar duit 50.000. Pada saat itu gue ngira dia masih belanja kan, namanya cewek kan, kalau cewek belanja kan lama. Terus itu gue telepon, weh lu lagi di mana? Ternyata dia udah selesai belanja gitu loh, udah kembali ke bis kan. Kalau udah selesai kan balik ke bis tuh. Akhirnya singkat cerita gue ngasih gelang itu di hotel, di tempat penginapan. Nah, di penginapan, tapi caranya emang agak aneh sih, agak nggak sopan. Jadi sorry nih kalau misalnya si B nonton nih, sorry banget karena waktu itu gue agak kurang sopan, sorry banget. Kalau misalnya agak-agak aneh waktu itu ya, sorry ya. Nah, pada saat itu gue gelangnya itu di lapisin plastik. Ini misalnya lantai, ini lantai, ini kan lantai. Ini gue geret gini, seret gitu, gue lempar gitu, set. Udah diambil, terima, dan gue nggak pernah sekalipun, kalau nggak seingat gue, mungkin ada sekali 2 kali untuk dia pakai, tapi gue nggak pernah maksa gitu loh, nggak kayak udah dipakai belum, enggak, gue nggak pernah gitu, karena gue nggak maksa. Dan pada saat itu gue ngira bahwa lu terserah pakai apa enggak, yang penting itu kenang-kenangan dari gue gitu loh. Setelah gue balik dari Jogja, itu gue balik sekitar jam gue sampai Tangerang itu jam 3 jam 4 sebelum subuh lah. Pas gue nyampe rumah udah subuh, gue mandi, sholat subuh, habis itu tidur. Nah, di saat gue sampai Tangerang pun gue sempet ngobrol dulu nih sama dia. Jadi kayak oh jaga kesehatan ya, begini, jangan lupa makan obat, karena dia waktu itu ada punya riwayat penyakit apa itu, insomnia apa anemia apa itu, apa gitulah, pokoknya gitu-gitu, gue lupa. Nah habis itu gue bilang ya jangan jaga kesehatan, jangan lupa makan, banyak makan, gue bla 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 gitu pokoknya ya take care lah istilah gitu. Nah jadi gue tidur dan gue tiba-tiba dibangunin sama mak gue sekitar jam 8 jam 9 jam 10-an lah, bisa bilang kayak gitu. Dan mak gue itu adalah tipikal orang kalau misalnya bangunin gue itu nggak terlalu rebel gitu loh, maksud gue nggak terlalu kayak bangun nggak gitu, santai gitu, weh bangun, udah mau jam berapa ini, udah siang, bangun gitu kan. Biasanya mak gue gitu, kalau misalnya rebel tuh bapak gue tuh misalnya cubit hidung, jungkut rambut ya kan gitu biasanya kalau bisa bapak gue bangun gitu. Nah emak gue tiba-tiba di hari satu pas jam-jam segitu, jam waktu bangunin gue, tiba-tiba rebel gitu loh, kayak tergesa-gesa, kayak panik gitu kan. Woi bangun gitu loh, bangun. Akhirnya gue bangun kan, gue bilang apaan sih, ganggu orang tidur aja, ini masih ngantuk. Karena waktu itu gue tuh mungkin gue nggak pernah pakai bus ya sebelumnya, jadi gue kayak masih ada mabok gitu loh, mabok bus gitu loh, agak norak ya tapi ya gitu loh, agak-agak mabok, jadi kayak masih pusing, gue masih terasa goncang-goncangan di bus ya kan. Dan gue dibangunin secara rebel sama mama gue. Udah gue bangun, mama gue tiba-tiba bilang kayak gini, lu pacaran nih sama si B ya? Wah anjing, pada saat itu gue langsung dalam hati, bangsat ini apalagi, bangsat tuduhan apalagi gitu loh yang tersemat sama gue, bangsat gitu loh. Karena jujur di SMP itu gue termasuk orang yang bisa dibilang paling sering buat masalah sih, tapi masalahnya juga nggak gede-gede amat. Nah ya udah, pada saat itu gue mencoba jelasin semuanya dulu kan. Gue bilang gue bilang enggak, gue nggak pacaran. Karena waktu itu emak gue tuh mungkin ngelihatnya riwayat chat gue itu yang udah ada I love you nya bla 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 gitu, tapi mungkin dia nggak pernah ngelihat sampai di atasnya. Karena gue kalau misalnya dibaca dari awal sampai terakhir chat, gue nggak pernah bilang gue mau jadi gue minta dia jadi pacar gue nggak pernah bilang kayak gitu, sama sekali gue nggak pernah bilang kayak gitu. Gue cuma pernah bilang gue suka sama lu gitu loh. Bukan gue bilang lu mau jadi pacar gue, enggak. Gue cuma bilang gue suka sama lu. Tapi mungkin gue waktu itu enggak baca chatnya sampai atas gitu dari awal gitu kan. Yaudah, jadi setelah berdebat panjang soal gitu-gitu doang, akhirnya ya udah deh, gue ngalah deh gitu kan, gue ngalah. Pada akhirnya emak gue disuruh gini, kalau lu ini tadi sekolah ngubungin
mama gitu. Kalau lu nggak bisa nyelesain ini dengan hubungan lu sama si B ini nggak bisa selesai sekarang, kelulusan lu nggak bakal bisa lulus dari sekolah ini. Bangsat, gue bilang gitu kan. Dalam hati, anjing, hubungan gua dipertaruhkan sama kelulusan gua gitu loh. Karena gua tinggal dikit lagi lulus gitu loh. Wisuda lulus kan, maksud gua gitu. Nah, pada akhirnya gua disuruh chat sama si B itu. Gua disuruh chat mama gua bilangnya gini, lu ketahuan pacaran sama si B. Karena waktu itu gue nggak ngerasa pacaran, gue agak berat dong ngetik itu, gue agak berat dong. Jadi gue bilang gini, secara terpaksa nih, apa secara terpaksa, weh, kita ketahuan pacaran sama sekolah dan sama emak gue bilang gitu. Gue kira nggak bakal dibalas dan nggak bakal di read gitu loh. Karena waktu itu gue mengira dia istirahat total gitu kan. Dan kalau misalnya pun emak gue udah baca chat itu langsung gue unsend kan. Ternyata gak lama kemudian sebelum gue unsend itu tiba-tiba dia udah balas gitu loh. Dia balasnya gini, bangsat emang. Bukan salah dia juga sih. Dia balasnya kayak gini, hahaha. Emang kita para pacaran ya? Dalam hati gue, anjing, iya juga, iya emang kita nggak pernah pacaran. Gue juga nggak pernah nembak lo ya kan gitu. Gue juga ngapain juga gue pacaran, gue juga masih belum mau pacaran gitu pada saat itu. Ini karena gue terdesak aja gue harus melakukan ini gitu loh. Kalau nggak terdesak gue nggak bakal lakuin ini gitu. Nah, ya udah abis itu gue gue akhirnya bilang ke dia, gue jelasin semuanya dulu. Gue jelasin bukan di line waktu itu, gue biasanya chat di line, gue chat di Instagram. Waktu itu gue jelasin kita tuh sebenarnya gak pacaran karena gue pernah nembak juga. Abis itu ini gue singkat-singkatin aja ya. Abis itu katanya kenapa gue bisa ngetik kayak gitu, karena katanya sekolah juga udah tahu tentang hubungan kita gitu loh. Jadi gue terpaksa melakukan itu. Gue udah bilang sih waktu itu kalau nggak salah. Nah, akhirnya dia percaya aja gitu, percaya aja. Dan ada di saat dimana gue bilang gini, karena gue tahu handphone gue bakal sering dicek emak gue pada saat itu. Gue bilang gini, kita mendingan chatan di Instagram aja gitu. Karena di Instagram gue bisa log out dan gue bisa hapus chatnya gitu. Nah, sebentar di line enggak kan, bisa di unsend, cuman kita nggak bisa log out gitu loh. Nah, tapi pada saat itu ya udah dia setuju. Akhirnya kita chat-chatan terus sampailah di waktu udah mau maghrib gitu loh. Azan maghrib, gue disuruh sholat, sholat udah maghrib. Akhirnya waktu itu di saat yang bersamaan juga gue itu abis ngirim satu message ke dia gitu, satu pesan ke dia, cuma gue lupa isi pesannya apa. Nah, dan pada saat itu gue kayak, yaudah deh, gue pengen sholat tapi nunggu dia dulu nih ya kan, nunggu dia balas. Kalau dia balas, gue baca aja dulu, jangan gue balas dulu, gue baca dulu, gue hapus, gue log out gitu. Tapi ternyata dia nggak balas selama berapa menit itu, lama juga sih sebenarnya. Nah, pada situ ya udah gue sholat, mau gue pengen minjem HP gue kan. Dan waktu itu udah gue hapus, belum gue log out tapi udah gue hapus. Salahnya gue di situ sih sebenarnya. Udah gue hapus aja chatnya, gue hapus. Gue kira dia bakal balas kan semua. Karena harapan gue, pokoknya dia balas pas gue udah selesai sholat. Pas gue sholat, emak gue masih ngecek-ngecek HP gue, tiba-tiba selesai sholat, gue pengen minjem HP, emak gue gini. Misalnya ini HP nih. Ini HP nih ya. Dia bilang gini, apaan nih? Ini apaan? Waduh, kata gue, anjir. Karena begitu emak gue udah melarang gue untuk chatan sama dia. Tapi gak tahu ya, mungkin satu kesalahan dari emak gue juga sih sebenarnya. Karena dia mengambil kesimpulan secara singkat dan bener-bener cepet banget gitu loh. Bahwa mengambil kesimpulan, oke, dia pacaran nih sama si B nih, gue pacaran sama si B nih, gak boleh biarin kayak gitu. Padahal gue enggak gitu loh. Terus setiap kali gue pengen jelasin, dia gak percaya gitu kan. Jadi ya udahlah ya, cerita-cerita gue padahalnya kan, tapi dia nggak percaya udah. Nah, singkat cerita, gue diomelin lagi, dan pada saat itu emak gue langsung bilang langsung ke si B-nya itu, secara di chat dia bilang gini,
Bintang nggak boleh pacaran, bla 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 gitu-gitu, nggak boleh pacaran. Kalau mau temenan boleh, tapi nggak boleh pacaran. Dia balas gini. Kalau menurut gue tuh hal yang wajar sih sebenarnya. Dia balas, oh iya tante nggak apa-apa tante. Saya sama si Bintang juga nggak pacaran gitu kan. Suka sama suka ya wajar lah ya, gitu. Nah dan di situ mau gue langsung bilang, anjing nggak ini nih nggak sopan nih orang ini. Tapi kalau menurut gue pribadi, itu adalah satu hal yang biasa gitu. Karena itu kan komunikasi di antara komunikasi antara dua manusia, dan di situ dia udah menyebut kata-kata tante yang bisa dibilang menghormati orang lebih dewasa gitu loh. Nah pada akhirnya mungkin dari situ entah emak gue bilang apa, akhirnya hubunganku udah mulai jauh sama dia gitu loh. Bahkan dia sempat berantemin gue gitu, sempat benci sama gue. Dan it's okay sebenarnya, karena gue juga nggak benci sama dia gitu, karena gue juga susah untuk membenci seseorang gitu loh. Mau sebenci apapun gue sama orang, di saat lu ngobrol tentang hal yang penting sama gue, ya gue bakal tetap gue balas gitu, bakal tetap gue ladenin gitu loh, nggak gue diemin aja. Ya menurut gue penting ya. Nah yaudah pada situ pokoknya berantem gede, satu angkatan gue tahu. Sampailah di mana gue dapat kabar dia punya pacar gitu loh. Akhirnya dia punya pacar gitu. Temen gue juga. Akhirnya gue chat dia setelah nggak chat lama gitu kan, nggak chatan lama. Gue chat, gue bilang congrats, udah dapat pacar dan lain. Sorry gue waktu itu minta maaf juga kan. Sorry kalau misalnya sikap gue yang dulu itu ya sebelumnya menyakiti hati lu dan lain-lain gitu. Ya udah akhirnya gue bilang kayak gitu, dan ternyata dia balas, oh iya gue juga minta maaf sama lu karena waktu itu gue sempet benci sama lu, sempet berantemin lu, bla 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 bla. Dan pada situ hubungan gue udah mulai membaik lagi, dan sampai di mana gue dengar bahwa dia putus sama pacarnya ini. Dan pada situ gue mikir, anjing, ini bisa nih kan, bisa celah gue nih untuk gue balikan lagi. Bukan balikan dalam artian gue bisa berhubungan baik lagi kayak dulu lagi lah, misalnya kayak gitu. Setelah gue coba dan gue langsung to the point gitu loh. Saat itu udah berapa minggu gue chatannya, gue to the point gini aja, lu mau nggak kita berhubungan seperti dulu lagi. Dan pada saat itu dia bilang nggak mau gitu loh, dan alasannya gue juga lupa, tapi dia bilang nggak mau. Oke, gue hargain pendapat lu. Yaudah kita temenan biasa aja. Nah pada saat itulah gue merasa kayak gue nggak punya kesempatan lagi untuk deketin dia untuk yang ketiga 4 kalinya gitu. Dan pada akhirnya gue iseng waktu itu bikin cerita tentang isinya cerita gue tentang dia. Gue kirim ke dia, gue send, ternyata dia bales. Dia bilang ya bagus itu ceritanya, bla 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 bla. Nah di saat gue pengen menutup pembicaraan itu, gue bilang kayak gini kan, oh yaudah, gue pengen nonton bola dulu nih, segini aja ceritanya gitu. Oh yaudah, gue juga pengen ngecas HP, pengen tidur apa gue lupa waktu itu. Gue bilang gini, gue bener-bener recreate kata-kata gue yang lama gitu kan. Jangan lupa jaga kesehatan, dan jangan lupa happy dan apa gitu, gue juga lupa. Pokoknya kayak gitu lah, kayak dulu lah. Tiba-tiba dibales gini, oh yaudah iya lu juga jangan lupa jaga kesehatan dan happy terus. Tapi di momen itu gue sama sekali nggak dapetin apa-apa feel apapun yang gue pengen gitu loh. Nggak dapet sama sekali. Jadi kayak yaudah, itu sekedar kata-kata yang muncul gitu loh. Itu bukan kata-kata spesial gitu loh. Dan pada saat itulah gue gue selalu berpikir tentang oke, gue nggak punya kesempatan lagi nih, ini adalah kali terakhir mungkin gue berusaha untuk dekatin dia gitu loh. Mungkin chat biasa oke, cuman chat yang merujuk ke sana gue nggak mau lagi gitu. Gue nggak ada kesempatan lagi, dan gue stop untuk deketin dia lagi. Nah akhirnya mungkin sekarang ya, hubungan gue mungkin tergolong biasa-biasa aja sih, karena gue juga udah jarang chatan, udah hampir berbulan-bulan gak chatan. Terakhir gue ngechat dia itu waktu itu dia minta tolong ke gue, bikin sign selamat terima kasih guru untuk untuk ditaruh di Zoom gitu kan, ditaruh gini di Zoom.
biar terima kasih ke guru lah pokoknya. Itu terakhir kalau nggak salah ya. Dan sekarang juga biasa-biasa aja. Dan kalau misalnya lu nonton ini, misalnya lu nonton ini, kalau misalnya si Ben nonton ini, thank you ya udah berbagi memori, sesuatu hal yang berharga untuk gue. Karena mungkin ya memang dia adalah orang pertama yang cinta pertama gue gitu. Jadi bener-bener amazing banget gitu loh. Dan untuk untuk ini hal lucunya ini, mungkin ada yang ngira hubungan gue tuh kayak lama gitu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Ternyata enggak gitu, sebenarnya berjalan. Bahkan hubungan gue itu mungkin gini, bisa digambarin nih, film Avengers Endgame di bioskop itu lebih lama daripada hubungan gue sama dia. Bisa dicari Avengers Endgame berapa minggu. Ya pokoknya intinya kisah hubungan gua sama dia itu adalah tidak lebih lama dari Avengers Endgame nongkrong di bioskop Indonesia tuh. Tapi ya terserah mereka lah anjing. Tapi pokoknya gue udah klarifikasi bahwa gue bukan pacaran, tapi gue cuma berhubungan dekat gitu kok. Jadi terima kasih yang udah nonton video ini. Stay tune terus dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dah.